Halo teman-teman, kami dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Pertanian jurusan Sosial Ekonomi, Prodi Agribisnis dari mata kuliah Manajemen Agrowisata kelas B, kelompok 3, akan memaparkan materi tentang dampak ekonomi pengembangan pariwisata. Dari dosen pengampu, Dr. Andus Insinyur Gene Henfried Mayer Kepantau, MSc, Mikom. Sebelum kita masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama, Delvi Kartika Putri, yang kedua, Ebenheiser Tumipa, yang ketiga, Erika Makikoko, yang keempat, Ginka Piran Madika, dan yang terakhir yaitu Harold Alik Pastiga. Langsung saja dipersilahkan kepada pemateri. Konsep pariwisata. Pariwisata adalah rangkaian aktivitas dan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau keluarga ke suatu tempat secara sementara dengan tujuan mencari ketenangan, kedamaian, keseimbangan, keserasian, dan kebahagiaan jiwa. Sektor pariwisata merupakan sektor bisnis yang berbasis jasa, yang potensial dan strategis dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Materi selanjutnya yaitu dampak pariwisata pada perekonomian. Di sini terdapat dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Untuk dampak positifnya, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pariwisata dapat menjadi salah satu sektor utama suatu negara, menyumbang pendapatan nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu penciptaan lapangan kerja. Industri pariwisata memberikan banyak peluang bagi masyarakat setempat, baik langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk pekerjaan di hotel, restoran, transportasi, pemandu wisata, toko souvenir, dan sektor terkait lainnya. Yang ketiga yaitu pemasukan devisa. Wisatawan yang datang ke suatu negara akan menghasilkan akan menghabiskan uang mereka untuk akomodasi, makanan, belanja, dan kegiatan wisata lainnya. Hal ini menyebabkan aliran devisa ke negara tersebut yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan investasi lainnya. Yang keempat yaitu stimulasi sektor terkait. Pariwisata juga merangsang pertumbuhan ekonomi terkait seperti pertanian, industri kreatif, kerajinan tangan, transportasi, dan jasa lainnya. Ini menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat. Yang kelima yaitu pengembangan infrastruktur. Untuk mendukung industri pariwisata, seringkali diperlukan investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya. Pembangunan ini tidak hanya bermanfaat bagi pariwisata, tetapi juga sektor lain dan masyarakat umum. Untuk dampak negatifnya, yang pertama yaitu kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global. Perubahan dalam kondisi ekonomi global seperti krisis keuangan dan perlambatan ekonomi di negara-negara utama penghasil wisatawan dapat menyebabkan penurunan jumlah wisatawan dan pengeluaran mereka. Yang kedua yaitu ketergantungan yang tinggi pada pariwisata. Jika ada perubahan mendadak dalam pola perjalanan atau ketidakstabilan di sektor pariwisata, perekonomian daerah tersebut dapat terguncang. Ketergantungan yang berlebihan pada pariwisata tanpa diversifikasi ekonomi yang memadai dapat membuat daerah rentan terhadap krisis ekonomi. Yang ketiga yaitu perubahan struktur ekonomi. Ketika pariwisata berkembang pesat, terkadang ada pergeseran dalam struktur ekonomi suatu daerah. Sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk sektor lain dapat dialihkan ke sektor pariwisata, seperti tanah digunakan untuk pembangunan hotel atau restoran. Ini dapat mengakibatkan ketidakefisienan dan ketergantungan ekonomi yang lebih besar pada pariwisata, mengabaikan potensi sektor lain yang juga
dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Yang keempat yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Manfaat ekonomi dari pariwisata seringkali terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu dan perusahaan besar. Sedangkan masyarakat lokal di daerah wisata yang kurang berkembang mungkin tidak akan mendapatkan manfaat yang signifikan. Hal ini dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah wisata dan daerah sekitarnya. Yang kelima yaitu inflasi dan kenaikan harga. Peningkatan pariwisata dapat menyebabkan kenaikan harga dalam sektor-sektor tertentu seperti akomodasi, makanan, transportasi. Hal ini dapat mengakibatkan inflasi dan meningkatnya biaya hidup bagi penduduk setempat, terutama jika tidak ada langkah-langkah pengaturan yang tepat. Dan yang terakhir yaitu masalah tenaga kerja. Terkadang daerah wisata menghadapi kesulitan dalam memenuhi permintaan tenaga kerja yang tinggi. Sementara di tempat lain mungkin terjadi pengangguran struktural karena terlalu bergantung pada pekerjaan pariwisata. Selain itu, sektor pariwisata cenderung memiliki musimanitas yang tinggi, yang berarti pekerja hanya memiliki pekerjaan sementara selama musim wisata tertentu dan menghadapi ketidakpastian penghasilan di luar musim tersebut. Yang berikutnya, solusi dari dampak negatif. Ada 4. Yang pertama, diversifikasi ekonomi. Untuk mengurangi ketergantungan pada pariwisata, penting untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain yang memiliki potensi pertumbuhan. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan industri lain, investasi dalam infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia dalam sektor-sektor yang beragam. Yang kedua, pengembangan pariwisata berkelanjutan. Mengadopsi pendekatan pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi adalah kunci untuk mengurangi dampak negatif pariwisata. Hal ini melibatkan pengelolaan yang baik terhadap lingkungan, pelestarian warisan budaya, partisipasi masyarakat setempat, dan pembagian manfaat yang adil kepada penduduk setempat. Yang ketiga, pengaturan dan kebijakan yang tepat. Perlunya regulasi yang baik dan pengawasan yang ketat untuk mengatur pertumbuhan pariwisata. Kebijakan yang berfokus pada pelestarian lingkungan, pengelolaan ketimpangan distribusi pendapatan, dan perlindungan hak-hak pekerja dapat membantu mengurangi dampak negatif pada perekonomian. Dan yang terakhir, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Melakukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata dapat membantu mengurangi masalah ketenaga kerjaan. Ini juga dapat meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang berikutnya adalah contoh kasus. Contoh kasus yang kelompok kami ambil yaitu kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Kabupaten Toraja Utara tahun 2010 sampai 2019. Salah satu daerah wisata yang terkenal yang memberikan kontribusi dalam sektor pariwisata adalah Kabupaten Toraja Utara, di mana ibu kota kabupatennya adalah Rantepao. Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu objek wisata yang banyak diminati oleh para wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Kabupaten Toraja Utara kaya akan seni dan budaya karena banyak terdapat keanekaragaman kebudayaan sehingga potensi wisata di Kabupaten Toraja Utara itu dapat lebih dikembangkan. Yang berikut dapat kita lihat data jumlah kunjungan wisatawan di Toraja Utara pada tahun 2010 hingga tahun yang ke-2019. Pada tabel tersebut dapat dilihat dari tahun 2010 hingga tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan, akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2015 dan 2016 dan naik lagi di tahun 2017 menjadi 285.566 orang. Jadi jumlah data kunjungan wisatawan yang datang di Kabupaten Toraja Utara tahun 2017 hingga tahun 2019 ini dapat dikatakan mengalami peningkatan yang cukup stabil
yang cukup stabil, walaupun di tahun 2015 dan tahun 2016 itu mengalami sedikit penurunan. Yang berikut ini ada data kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2010 hingga tahun 2019 dalam juta. Pada tabel tersebut terdapat beberapa kolom, di mana kolomnya terdapat pendapatan sektor pariwisata Kabupaten Toraja Utara, kolom pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara, dan yang terakhir ada kolom kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara dalam persen. Dari kolom tersebut dapat kita lihat di mana mulai dari tahun 2010 kontribusi pada sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah ini yaitu sebesar 6%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2011 dan 2012 menjadi 4% dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2013 menjadi 9%, dan begitupun seterusnya dapat kita lihat pada tabel. Hal ini menggambarkan bahwa sektor pariwisata di Toraja Utara ini masih mengalami fluktuasi atau naik turun, sehingga dapat dikatakan belum bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah karena kegiatan dan program yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara belum maksimal, sehingga sektor pariwisata seharusnya menjadi salah satu sektor yang harus mendapat prioritas dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing. Dengan demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah. Untuk kesimpulan, pariwisata memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peningkatan aktivitas pariwisata cenderung meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan usaha kecil menengah, serta merangsang investasi dan pengembangan infrastruktur seperti pada pariwisata di Kabupaten Toraja Utara yang berdampak positif terhadap perekonomian dan memberikan kontribusi yang pasti terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Toraja Utara. Demikian pemaparan materi dari kami. Mari bersama-sama menjadikan potensi pariwisata sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan mari menjaga keindahan dan kearifan lokal untuk generasi mendatang. Sekian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.